Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Ya. Sehat semua ya. Ada yang tahu kita belajar tentang materi apa? Tema berapa? Nggak tahu. Kita belajar tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Kita belajar fokus kepada IPA ya, tentang air bersih dan kehidupan manusia. Apa itu air bersih? Ada yang tahu? Air bersih itu air yang tidak berbau dan tidak berwarna. Contohnya di sini, Ibu punya contoh. Ibu lanjut. Dari semua sumber air itu, air yang ada di sekitar sini air asin yang berasal dari dari mana? Air laut. Air laut adalah air dengan jumlah banyak yang mencapai sekitar 97%. Dari jumlah total air yang ada di bumi, sedangkan untuk jumlah total air tawar hanya sekitar 3%. Di mana 2% air tawar, yang sisanya yang 1% paling banyak berada di dalam tanah dan hanya sedikit yang merupakan air permukaan bumi. Di sini Ibu punya contoh. Ini yang berwarna putih air apa? Air Bersih. Yang berwarna coklat air apa? Air kotor. Ya. Di sini air yang aman dan bersih. Ciri-cirinya tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan pH derajat kesamaan di antara 6,5 sampai 9,2. Selanjutnya yang kelima, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya dan tidak mengandung logam berat. Dan sini kalian dicium bau apa tidak? Tidak? Tidak. Dan sebelahnya air apa, Nana? Air kotor. Ya, air kotor. Di sini ciri-cirinya dia berwarna dan bau pastinya kan, dan tidak mengandung organisme yang berbahaya. Selanjutnya, upaya menjamin ketersediaan air bersih bagaimana? Menjaga lingkungan. Terus membuang sampah pada tempatnya. ya, contohnya ini. Nih, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah ke sembarangan tempat. Selanjutnya, yang ketiga, Bijak dalam menggunakan air. ya. Membuang limbah kimia dengan benar. Mendaur ulang bahan bekas. Tidak melakukan penebangan liar dan reboisasi. Di sini upaya mengatasi krisisnya air bersih bagaimana? Upaya mengatasinya, kita air bersih harus hemat menggunakan
air. Jika kalian menggosok gigi di keran, sedang menggosok gigi, kerannya dimatikan. Dan ketika mengisi air bak, ketika sudah penuh harus cepat mematikannya. Di sini ada 5 cara mudah hemat air di rumah. Yang pertama, gunakan pancuran mandi dan keran yang hemat air. Mandi dengan gayung bisa menggunakan sekitar 15 liter air. Mandi dengan pancuran penghematan air lebih dari 60%. Yang kedua, siram tanaman di pagi hari. Jangan menyiram tanaman di siang hari, karena membuat air menguap sebelum disiram. Menanamlah di musim hujan, di awal perkembangannya, pertumbuhan lebih banyak air. Yang keempat, bijak dalam menggunakan mesin cuci. Jika mencuci pakaian, cucilah pakaian saat tumpukan baju cukup banyak dan sesuai kapasitas mesinnya. Menggunakan mesin cuci hemat air dapat menghemat 11.400 sampai 34.000 liter air per tahun. Yang ketiga, matikan keran ketika mencuci tangan dan menyikat gigi. Yang kelima, minimalkan penggunaan siraman pada toilet duduk. Dan untuk penggunaan air kehidupan sehari-hari ada apa aja anak-anak di sini? Dibaca. Ada mencuci baju, Terus membersihkan rumah, terus minum, mandi, memasak, menyiram tanaman. Itulah penggunaan air di kehidupan sehari-hari ya. Ya udah. Baiklah, Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca teks usaha mengatasi krisis air bersih. Krisis air merupakan masalah kita bersama. Kita harus saling bergandengan tangan untuk merealisasikan solusi yang telah dicanangkan supaya tidak terjadi fenomena bentuk usaha mengatasi krisis air bersih, yaitu menggalakkan gerakan menanam pohon. Udah. Selanjutnya. Hal ini baik karena pohon merupakan salah satu penyaring alami terbaik untuk menjaga kelestarian air bersih. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan air dengan hemat sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita menggunakan air dengan hemat sesuai kebutuhan kita sehari-hari. Baiklah, Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi, nanti jelasin ini airnya, air bersih dan air kotor. Buku nanti basah. Air bersih. Nah, Ika jelasin. Yang air bersih, air bersihnya Air bersihnya tidak berbau dan tidak berwarna. Air kotornya berwarna dan tidak berbau. Bentar. Contoh. Air bersihnya tidak berwarna dan tidak berbau. Air kotornya berwarna dan berbau. Ya. Sampai sini kalian paham semua? Ya. Jika paham, Ibu akan jadi kesimpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, yaitu ada faktor apa saja? Faktor fisik, faktor kimia, faktor mikrobiologi. Di sini faktor fisika ada apa aja? Yang satu, tidak keruh. Yang
Kedua, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Yang keenam, tidak meninggalkan endapan. Endapan itu apa? Kotoran. yang menggumpal. Iya. Yang selanjutnya yang faktor kimiawi, tidak mengandung bahan kimiawi yang beracun, tidak mengandung zat kimia berlebihan. Yang ketiga, cukup yodium. Yang keempat, pH derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Yang terakhir, faktor mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disenteri, tifus, dan korea. Di sini Ibu mempunyai tugas, kalian kerjakan di rumah. Ibu akan diktikan ya. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud air bersih. Air bersih. Yang kedua, apa saja kegunaan air bersih? Tiga, jelaskan bagaimana usaha mengatasi krisisnya. Bagaimana Usaha mengatasi krisisnya air bersih. Yang keempat, bagaimana cara mengetahui tingkat pemborosan air. Yang kelima, buatlah perbedaan air bersih dan air kotor. Udah selesai? Nah, Itu buat tugas kalian di rumah ya. Pelajaran pada pagi hari ini kalian sudah paham semua? ya. Baiklah, Ibu akan lanjut. Mungkin pembelajaran kita pagi hari ini sekian dari sini aja. Besok kita ketemu lagi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu tutup, kita mengucapkan alhamdulillah. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bertemu di minggu depan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.